Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Semoga hari ini sehat, bersukacita dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman-Nya, namun terlebih dahulu kita memohon pertolongan kudus, kita bersaat teduh. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 11, ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-19. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak bangsa Israel dipilih oleh Allah menjadi bangsa pilihan, Tuhan selalu berusaha agar mereka tetap menjadi umat pilihan. Sekalipun kadang-kadang mereka memberontak Tuhan dan Tuhan menghukum mereka, Tuhan tetap sayang kepada mereka. Tuhan selalu mengutus utusannya untuk mengingatkan mereka akan perbuatan-perbuatan mereka yang salah. Dan sampai pada zaman perjanjian baru, ketika Yohanes diutus dan kemudian Yesus diutus, bangsa Israel masih berperilaku sama dengan nenek moyangnya. Selalu memberontak terhadap Tuhan. Selalu merasa bahwa dirinya adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, sehingga ketika ada utusan-utusan Tuhan yang hadir, mereka justru menolaknya. Dan itu terjadi ketika Yesus Kristus memulai pekerjaannya. Melalui ayat ini, Yesus ingin mengatakan keadaan mereka. Sekalipun mereka punya pengharapan mesianis, kenyataannya mereka tidak dapat menerima ketika Sang Mesias itu datang. Maka Tuhan Yesus mengatakan, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, berserunya sambil mengolok-olok, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Demikian pula yang dialami oleh Yohanes dan Yesus. Ketika Yohanes hadir, mereka mengolok-olok. Ia tidak makan, tidak minum. Mereka berkata, ia kerasukan setan. Ketika Yesus datang, mereka pun mengatakan, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatan ini atau bangsa ini memang bangsa yang tegar tengkuk. Mungkin karena merasa bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Mungkin merasa bahwa mereka adalah orang istimewa. Seistimewa ketika mereka menerima Taurat, mereka diselamatkan melalui karya Tuhan yang spektakuler dalam hidup mereka. Dan mereka tidak sadar ketika Tuhan Yesus sudah hadir, banyak Taurat-Taurat yang melenceng,
dari kebenaran Tuhan. Sehingga anggapannya ketika ada orang yang mengatakan kebenaran melalui cara yang berbeda, mereka tidak dapat melakukan itu. Saudara, ini ayat seperti kaca. Ya, kaca, kalau orang Jawa mengatakan kaca pengilon atau kaca untuk melihat diri kita. Ya, melihat diri kita. Apakah kita akan mencontoh orang-orang yang demikian dalam hidup kita? Menjadi orang yang justru bebal oleh karena peringatan-peringatan yang diberikan Tuhan. Nah, saudara, saya jadi merasakan hari-hari ini, terutama melalui pandemi COVID-19. Apakah COVID ini justru semakin membuat kita hidup di dalam kehendak Tuhan dengan cara-cara yang lebih disiplin, dewasa, menghargai semua orang, menghargai pemerintah, menghargai siapapun? Ataukah sebaliknya, justru kita semakin membangkang, mengabaikan hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui media apapun, termasuk melalui orang-orang terkasih yang telah mendahului kita. Ya. Apakah kita justru menjadi orang-orang bebal, orang-orang yang mengabaikan peringatan Tuhan? Kalau mau peristiwa ini kita maknai sebagai peringatan Tuhan agar kita hidup baik, hidup disiplin, ya mari kita lakukan bersama. Supaya Indonesia, supaya kehidupan kita pulih kembali. Apalagi yang kita tunggu supaya Tuhan memberikan hal lain, ya, atau supaya kita menjadi sadar bagaimana kita menghargai hidup, bagaimana kita menghargai sesama kita, bagaimana kita kembali hidup bersama dengan orang lain, bagaimana kita menjalani hidup dengan syukur. Ayo saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun yang telah diberikan Tuhan dalam hidup, dan peristiwa apapun yang telah dinyatakan oleh Tuhan, termasuk di dalam sekarang ini COVID-19, seharusnya menyadarkan kita bahwa Tuhan itu setia. Tuhan ingin menyelamatkan kita. Tuhan ingin memperbaharui kita. Dan bagi umat Tuhan, mari kita selalu melihat peristiwa apapun sebagai cara Tuhan untuk kita semakin menghargai hidup dan menghargai sesama, menjaga kesehatan diri sendiri maupun kesehatan orang lain. Tuhan berkati. Amin.